Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Alhamdulillah, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, dalam rangka kita saling berbagi, tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih ingin membahas tentang tema muhasabah yang sering sekali bahasan kita tentang muhasabah terkait dengan evaluasi dan koreksi. Begitulah pemahaman kita selama ini tentang muhasabah. Dalil yang kemudian menjadi dasar kita bermuhasabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esoknya. Ma qaddamat lighadin, apa yang ia letakkan di muqaddimah dari amal-amalnya, lighad, untuk hari esok. Namun Ibnul Qayyim Az-Zawji membagi muhasabah itu menjadi dua. Beliau menyatakan muhasabah qisman, muhasabah qabla al-amal wal muhasabah ba'da al-amal. Muhasabah itu ada dua, sebelum beramal dan sesudah beramal. Nah, oleh karena itulah, daripada kita terlalu banyak berkoreksi dan bermuhasabah, ya, alangkah juga lebih baik untuk kita memperhatikan bagaimana amal kita itu kita rancang sedemikian rupa sebelum kita beraktivitas, ya. Sehingga muhasabah qoblal amal pengertiannya adalah memprediksi dan mengantisipasi, ya. Jadi muhasabah qoblal amal artinya adalah memprediksi, mengantisipasi, dan sekaligus membuat proposal kehidupan, cita-cita bagaimana agar apa yang kita rancang itu kemudian menjadi sukses. Sehingga kemudian tatkala kita bermuhasabah ba'dal amal, dalam pengertian mengoreksi, dalam pengertian mengevaluasi, maka tentunya acuannya adalah
apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang kita sebetulnya sudah merancang dan menata. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam pengertian muhasabah sebelum kita beramal. Yang tadi pengertiannya adalah prediksi dan antisipasi sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, pekerjaan, cita-cita dan keinginan. Buat 4 pertanyaan, kata Ibnu Qayyim. Pertanyaan nomor 1, hal hadzal amal maqdurun alaihi amla? Ini pertanyaan yang paling krusial dan mendasar. Apakah pekerjaan itu kamu bisa kerjakan atau tidak? Kamu punya kudroh, kamu punya kesanggupan untuk mengerjakan perbuatan itu atau tidak? Ya, jangan sampai istilahnya besar pasak daripada tiang. Jangan sampai punya keinginan-keinginan yang sejak awal sesungguhnya dia tidak sanggup untuk mengerjakan. Ya. Dan ini bisa menjadi bahan renungan bagi siapapun, entah pribadi, entah profesi apa yang kemudian diminati dan digeluti, bahkan bisa saja jamaah, kelompok, masyarakat, komunitas dan seterusnya. Ini pertanyaan yang sejak awal ya selalu kita tanya di dalam diri kita, bermuhasabah. Maqdur alaihi amla. Kita punya kemampuan, kita punya kudroh, kita punya kesanggupan atau tidak untuk mengerjakan perbuatan itu. Jadi kita kemudian merancang cita-cita dan masa depan sebelum kita beramal. Sanggupkah kita? Karena kalau sejak awal jawabannya sudah ketemu, kita nggak bisa dan kita sanggup, jangan memaksakan diri, karena sesungguhnya kegagalanlah yang akan kita peroleh. Kalau kemudian jawabannya adalah sanggup, maka kata Ibnu Qayyim, tanya pertanyaan lanjutan. Hal tarkuhu aula min fi'lihi au fi'luhu aula min tarkihi? Apakah pekerjaan itu bagus dikerjakan sesuai dengan momentumnya saat itu tepat dan pas, atau justru kita tunda terlebih dahulu, justru tarkuhu aula min fi'lihi, kita tinggal jauh lebih baik daripada kita kerjakan, walaupun kita sanggup mengerjakannya, tapi momentumnya tidak pas, sehingga kemudian di saat kita menyatakan kesanggupan itu, justru kita tidak kerjakan, tapi kita menundanya karena momentum. Amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubah dia dengan tangannya. Kita sanggup melakukan ingkarul munkar karena ada perintahnya. Tapi kata Nabi, lihat dulu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'. Dia tidak sanggup dengan apa? Dengan tangannya. Fa bilisanihi, maka lakukanlah ingkarul munkar itu dengan lisanmu. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Ternyata dengan lisan dia enggak sanggup. Fa biqalbihi, maka dengan hatinya dia tinggalkan sejenak mengingkari kemungkaran dengan tangannya, termasuk juga dengan lisannya, lalu kemudian dia dengan hatinya. Dia mengingkari kemungkaran dan kemaksiatan itu dengan hatinya, seraya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan dirinya yang tidak bisa melakukan kemungkaran, mengingkari kemungkaran, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah semoga
mengingkari itu dengan hati. Satu ketika Ibnu Taimiyah mendapat laporan dari para muridnya bahwa ada beberapa pasukan Tatar yang sedang mabuk pada saat itu. Dan dengan penuh semangat, ya, para muridnya ini ingin mengingkari kemungkaran yang terlihat jelas di depan mata. Nah, ini juga terkait dengan aulawiyat, mana yang prioritas sesungguhnya, sehingga tarkuhu aula, apakah ditinggal jauh lebih prioritas. Disinilah perlu fikih prioritas bagi kita. Begitu mendapat laporan ada orang-orang mabuk ini, apa kata ini? Biarkan mereka, walaupun itu adalah sebuah kemungkaran. Karena kalau mereka sadar, justru lebih beringas daripada mereka mabuk. Coba, ya, karena kita tahu bagaimana kebengisan tentara-tentara pada saat itu yang kemudian masuk ke kota-kota yang mereka ingin rebut. Nah, oleh karena itulah, kalau sejak awal kemudian perbuatan itu harus kita kerjakan dan kita sanggup, dan aula prioritas dikerjakan, maka melangkahlah engkau kepada pertanyaan selanjutnya sebagai antisipasi dan sebagai keinginan kita untuk memprediksi kesuksesan sebuah pekerjaan itu adalah, apakah engkau kerjakan perbuatan itu lillahi ta'ala, atau hanya sekedar ambisi pribadimu, atau karena ingin masalah duniawi. Nah, disinilah perlu kelurusan sejak awal. Disinilah perlunya kejujuran diri sejak awal. Ya, karena sekali lagi kata Ibnul Qayyim, kalau sejak awal motifmu untuk beraktivitas, bekerja itu tidak lillah, lebih baik kita tinggalkan, karena tidak ada maknanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah momentum terberat tatkala kita melangkah. Momentum yang paling kemudian kita perlu banyak-banyak bermuhasabah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang ada faktor-faktor duniawi, ada faktor-faktor yang tidak lillah yang kemudian akan muncul. Tazkiyatun nafs ini adalah obatnya. Ya. Taharatul qalb, bagaimana mensucikan hati betul-betul murni. Karena Quran mewanti-wanti kita, bahkan ini termasuk muhasabah pekanan, diminta kepada kita untuk membaca surah Al-Kahfi, ya, setiap pekan. Dan di antara ayat terakhir yang diminta kita membacanya, lembaran terakhir, adalah muhasabah di dalam amal, dalam pengertian pekerjaan kita ini lillahi ta'ala atau tidak. Ya, ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin liqa dengan Allah, berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan shalihan, amalnya sejak awal harus saleh, amalnya sejak awal harus benar. Ya, benar seperti yang sudah dijelaskan langkah-langkahnya oleh Ibnu Qayyim. Sanggup dikerjakan, bagus dikerjakan, momentumnya sudah tepat, dan lillahi ta'ala, tidak ada kesyirikan di situ. Ya. Karena bisa jadi nanti Quran juga mewanti-wanti di surah Al-Kahfi
Ayat terakhir juga, ayat lembaran terakhir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami beritakan orang yang paling rugi amalnya di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang mengira amalannya di dunia baik, kan tapi dhalla sa'yuhum, sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka wahum yahsabuna yuhsinuna sun'a, mereka mengira prestasinya baik, apa yang sudah dilakukan itu benar ya. Nah, oleh karena itulah tanya kepada diri kita sebelum beraktivitas, apakah semua yang kita kerjakan ini adalah lillahi ta'ala. Karena itulah sejak awal para ulama tatkala memiliki karya senantiasa mencantumkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal sekali dari buku-buku mereka. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanya saja semua orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Kalau dia lillahi ta'ala, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dunia yusibuha, ada duniawi yang ingin ia raih, awi mro'atin yang tihuha, ada wanita yang ingin ia nikah, maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan keinginan, motivasi dan dorongan dia tatkala memancangkan niatnya di dalam hatinya. Nah, setelah langkah ternyata bismillah, lillah ini semuanya aku kerjakan. Pertanyaan yang ketiga kata Ibnu Qayyim, hal huwa mu'anun alaihi amla, perlukah dukungan pihak lain untuk mengerjakan amal ini? Perlukah kolaborasi? Perlukah ta'awun? Karena bisa saja pekerjaan itu baik, bagus dikerjakan, tapi kamu sesungguhnya tidak sanggup mengerjakan itu secara pribadi. Kamu tidak sanggup mengerjakan itu secara individual. Kesuksesan itu tergantung juga dukungan orang lain. Aktivitas dakwah, ya, aktivitas sosial, pendidikan, apalagi politik, ya, semuanya adalah memerlukan dukungan pihak yang kemudian berta'awun kepada kita mewujudkan kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana ini juga perintah Quran kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Betapa banyak proyek-proyek kebaikan di depan kita, betapa banyak proyek dan cita-cita untuk melahirkan ketakwaan yang ada di sekeliling kita, dan ini memerlukan ta'awun, kebersamaan, gotong royong untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan itu yang kita tidak bisa mengerjakannya secara individu. Ibnu Qayyim mencontohkan peristiwa hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian setiap bulan Muharram ini jadikan momentum hijrah sekaligus bermuhasabah. Ibnu Qayyim mencontohkan sukses hijrahnya Rasul adalah karena melakukan 4 hal tadi. Semuanya diprediksi, semuanya diantisipasi, semuanya dimuhasabah sebelum beraktivitas dan beramal, semuanya dirancang. Siapa saja yang terlibat, individu mana yang kemudian diminta untuk mensukseskan hijrah itu. Adanya dukungan pihak-pihak yang kemudian berkolaborasi mensukseskan hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian membuat akhirnya Rasulullah sampai ke kota Madinah
dengan selamat, lalu kemudian disambut gegap gempita oleh kaum muslimin, muhajirin dan ansor yang sudah menunggu mereka pada saat itu. Lalu berkumandanglah nasyid, tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di hadapan kita. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Qayyim menyatakan la yafutuhun najah, tidak luput kesuksesan itu tatkala engkau sudah melangkah dengan 4 langkah dalam rangka bermuhasabah sebelum kita beramal dan beraktivitas. Nah, adapun muhasabah ba'dal amal, kita sudah sering mendengarnya. Muhasabah ini dalam pengertian mengoreksi dan mengevaluasi kembali untuk kebaikan langkah-langkah kita di masa yang akan datang. Dan kalau muhasabah dalam pengertian koreksi dan evaluasi, maka muhasabah itu dalam 3 hal kata Ibnu Qayyim. Pertama adalah kita koreksi dan evaluasi. Ada langkah kita yang ternyata lebih baik ditinggal daripada kita kerjakan. Tarkuhu aula min fi'li. Kenapa saya mengucapkan ini? Kenapa saya men-share ini? Kenapa saya kemudian memberikan dukungan dalam pilkada lalu kemudian salah dan keliru? Kenapa ini yang saya lakukan ternyata mendapatkan cacian orang? Ini kok seperti ini? Ya, kenapa sikap saya terhadap anak seperti ini? Kenapa langkah saya terhadap istri, terhadap suami? Banyak yang kemudian ternyata kita sudah kerjakan, tapi ternyata tarkuhu aula min fi'li. Kalau saya tinggal ternyata jauh lebih baik. Ya, itu yang pertama. Muhasabah yang selanjutnya kata Ibnu Qayyim adalah amrin mubahin. Perkara yang kita anggap remeh-temeh, perkara harian, perkara yang kita anggap hukumnya mubah. Apa muhasabahnya? Hal fa'altuhu dzalika lillahi ta'ala amla. Apakah perkara mubah kita kerjakan karena Allah atau tidak? Motivasinya lillah atau tidak? Nah, ini juga perkara yang sepertinya ringan tapi berat, karena kita harus ihdarun niat. Niat itu harus selalu hadir. Ya, dihadirkan. Sehingga itulah yang kemudian membedakan apakah perbuatan itu bobot pahalanya besar atau kemudian biasa-biasa saja. Kenapa perkara-perkara mubah ini kita perlu hadirkan niat lillahi ta'ala tatkala melakukannya? Kata Ibnu Qayyim, likaila ta'tadun nafs ala syai', agar jiwamu tidak terbiasa mendua, agar jiwamu tidak terbiasa berbuat syirik, agar engkau bisa lebih fokus. Kalau perkara-perkara yang mubah saja engkau bisa menghadirkan niat yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara-perkara ta'abbudi yang kaitannya dengan ibadah. Salatmu insya Allah tidak akan membuat engkau celaka, karena bisa saja orang salat tapi celaka. Fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Walladzina hum yura'un, tapi karena riya mereka salat. Nah, membangun salat yang khusyuk, puasa yang khusyuk, ibadah haji yang khusyuk, umrah yang khusyuk, dan aktivitas yang lain akan bisa terbangun dengan mudah karena engkau sudah memulainya dari perkara-perkara mubah keseharian yang engkau sering menganggapnya adalah perkara yang biasa-biasa saja. Nah, yang terakhir, apa yang perlu kita muhasabah dalam pengertian evaluasi dan mengoreksi untuk kita perbaiki adalah ibadah allati maziltu qassartu fiha. Perkara-perkara ibadah, perkara-perkara ta'abbudi qassartu fiha, yang saya masih banyak kekurangan di situ. Salat tidak tepat waktu, ya, bacaan yang masih belum sempurna, kekhusyuan yang tidak pernah hadir. Bagaimana jadinya dengan ibadah-ibadah kita seperti ini? Kalau kemudian tanpa evaluasi, tanpa koreksi,
jangan-jangan ibadah yang kita kerjakan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa usia kita dan seperti apakah ibadah-ibadah kita selama ini? Mari kita kemudian berusaha untuk memperbaiki, mengevaluasi, mengoreksi untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pemahaman kita terhadap muhasabah ini menjadi makin sempurna, makin utuh, bahwa makna muhasabah itu tidak hanya mengevaluasi, mengoreksi perbuatan kita tatkala sudah kita kerjakan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjamin kesuksesan dari cita-cita kita di dalam bekerja. Lakukanlah 4 langkah yang sudah ditawarkan oleh Ibnul Qayyim kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.